Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Anas beserta jajarannya, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada pagi hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormatin dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan baik secara jasmani atau secara ruhani, sehingga dengan kesehatan itulah, dengan nikmat itulah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara taklim atau diskusi, dan mudah-mudahan apapun yang semua kita lakukan ini mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah menginjak hari ketiga dalam melaksanakan ibadah saum. Semoga ibadah saum kita yang telah kita laksanakan, juga rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan, keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan ibadah saum kita ke depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa kita katakan kita termasuk orang-orang yang beruntung? Karena di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang saya bacakan di mukadimah tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Nah, kita ini adalah dilahirkan dari seorang ibu yang mukminah, sehingga ketika kita lahir kita sudah mendapatkan titel mukmin dan mendapatkan titel mukminah, termasuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat di surah Al-Mu'minun 118 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Tetapi begini Pak, ada salah satu sahabat, Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini adalah salah satu daripada sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia menemani Rasulullah SAW, sehingga pernah pada suatu waktu yang khusus Rasulullah SAW mendoakan beliau, dan beliau ini adalah salah satu yang diberikan
kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 9 tahun telah mampu menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Ini dan beliau sudah mampu untuk menjadi imam di salah satu masjid pada masanya. Ini adalah sahabat yang sangat luar biasa. Pada suatu saat Ibnu Abbas ditanya oleh para tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Apa yang ditanyakan oleh beliau, oleh para tabi'in kepada beliau, yaitu tentang kebahagiaan dunia. Kita yang hadir di majelis di tempat yang mulia ini, semuanya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Betul ya Pak? Semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Ini ditanyakan oleh para tabi'in kepada sahabat Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia? Kata Ibnu Abbas, paling tidak ada 7 indikator yang dimaksud dengan kebahagiaan atau keberuntungan di dunia. Tapi saya tidak mungkin untuk membahas selesai sampai 7 ini Pak. Insya Allah sesampainya aja Pak ya. Insya Allah. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, qalbun syakirun. Qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Bersyukur pada apa? Bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita termasuk orang yang bersyukur atau belum? Mari kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Kita harus selalu mengedepankan rasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sesuatu kepada kita, itulah adalah yang terbaik bagi kita semua. Maka baik kita diberikan nikmat atau ketika kita diberikan musibah. Ketika diberikan nikmat kita akan selalu bersyukur, ketika diberikan musibah atau ujian kita akan bersabar. Maka kita harus selalu husnudon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk jadi orang bersyukur ini, atau kita mampu menjadi orang yang bersyukur ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena kalau kita baca di ayat yang lain, kalau tidak bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan penyebab datangnya siksa atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita bersyukur atas semua nikmat karunia yang Allah diberikan kepada kita, berarti secara tidak langsung kita sudah menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala, akan menghindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum.
Allah tidak mungkin mengazab suatu kepada kalian, ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum. Apabila kalian ini bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala wa amantum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha sekemampuan untuk selalu hati ini merasakan syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus merasa apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan milik kita ya Pak ya, tetapi ini hanya sebatas titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah. Kalau di dalam hati kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu dari mulai anggota badan ini, dari kepala, mata, telinga, kuping, hidung, kaki, tangan, semua anggota yang ada di dalam diri kita ini adalah titipan, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipin sesuatu. Tapi jangan lupa, contoh, saya ini ibaratnya dititipin oleh seseorang handphone misalnya. Kira-kira dalam hati saya ini, ketika handphone ini diambil atau ditanyakan oleh orang yang menitipkan tadi, kita kira kita marah nggak Pak? Ketika diminta kita kasih nggak Pak? Kalau saya nggak kasih gimana? Orang yang tadi nitipin ini HP, kira-kira atau anggapan orang lain misalnya, teman-teman kita yang melihat bahwa itu tahu handphone yang dipegang saya itu titipan orang lain, misalnya teman saya misalnya, terus diminta, terus nggak sama saya nggak kasih misalnya, ngapain dikasih misalnya? Kira-kira anggapannya maling kita nggak amanah nggak? Nah gini Pak, kita ini dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah, jangan jauh-jauh anggota badan ini. Dari mulai rambut, kepala, kuping, telinga, mata, mulut, sampai ujung kaki ini adalah Allah titipkan kepada kita semua. Maka kalau kita merasa anggota badan ini adalah titipan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya keyakinan bahwa ini adalah akan ditanyakan pada saatnya. Digunakan untuk apa ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, lupa saya itu surah keberapa Ustaz tuh. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kepada kalian dari, ummah itu adalah ibu kita, dari rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Ketika kita dilahirkan, kita itu tidak tahu apa-apa. Ada yang ingat ketika dilahirkan dari seorang rahim ibu? Nggak ada kan? Mulai ingat tahun udah usia berapa tuh kira-kira? Kan ada proses. Kita tidak tahu waktu kita dilahirkan seperti apa. Taunya itu setelah kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Oh iya ya, dulu kita dilahirkan. Bahkan dilahirkan hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, itu nggak tahu waktu itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna saya. Lalu Allah wa ja'alakum sam'a. Sebetulnya ini sam'a itu bukan Allah jadikan kuping ini setelah dilahirkan.
Artinya Allah berikan kemampuan kuping ini, wa ja'alakumus sam'a, diberikan kemampuan, dilengkapi dengan fungsinya, itu maksudnya. Jadi bisa mendengar. Wa ja'alakumus sam'a, Allah berikan kemampuan kuping ini untuk berfungsi bisa mendengar, mendengarkan suara yang tarik, yang keras atau yang pelan, yang jauh atau yang dekat. Nah, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah wal afidata wal absar. Absar itu penglihatan, fungsi mata maksudnya. Jadi ketika dilahirkan mungkin mata ini, Bu, Pak, mata ini ketika keluar kita dari rahim ibu kita masing-masing, ini Allah belum berikan fungsinya ini. Jadi ketika kita lahir kaget melihat dunia ini segitu besarnya, yang tadinya dari ruang yang sempit, ketika lahir dia kemampuan bisa melihat. Makanya teriak, Pak. Teriak katanya. Teriak, nangis kan. Kalau nggak nangis ketika dilahirkan orang tuanya, wah udah luar biasa. Ini anak saya yang pertama, yang perempuan, itu karena waktu melahirkan kebetulan saya lagi gak ada. Waktu itu saya sedang melaksanakan rihlah Wali Songo. Hari Jumat saya berangkat, Sabtu istri saya melahirkan. Gak tahu mau melahirkan hari Sabtu. Kalau seandainya tahu mau melahirkan hari Sabtu, saya gak mungkin ikut rihlah. Baru nyampe Cirebon sudah diteleponin bahwa istri saya melahirkan. Mungkin saya balik lagi kan. Kata guru saya, udah kita berdoa aja, semoga Allah berikan kelancaran, diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit tegang katanya, lama Pak. Jadi nggak biasanya begitu keluar itu nggak nangis gitu. Sampai kalau di kampung itu kan bidan itu dilengkapi ada pendamping namanya dukun beranak itu Pak. Udah sedemikian cara dilakukan agar alhamdulillah Pak, dengan pertolongan Allah maka anak itu teriak, nangis. Itu kebahagiaan yang luar biasa Pak. Yang tadinya sudah panik, termasuk ya istri saya yang melahirkannya nggak bisa apa-apa, udah sakit melahirkan. Yang dilahirkan tidak ada yang biasanya nangis, tidak nangis. Ada. Mungkin disitulah Allah berikan penglihatannya, pendengarannya, sehingga dia bisa nangis itu. Bahkan mulut itu langsung bisa nangis kan, itu berarti fungsinya sudah Allah berikan. Ijaz, imdad. Kan ada 3 nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ijaz, imdad, imhal. Hijraj adalah Allah jadikan kita sebagai wujud manusia. Imdad ada dilengkapi. Allah berikan mata dilengkapi dengan fungsinya. Allah berikan mata dilengkapi dengan fungsinya. Manfaat daripada mata itu. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah, Allah berikan hati kita. Untuk apa ini? Untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang memberikannya. Mata ini, telinga ini, hati ini, dan anggota badan yang lainnya, ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia, dari semenjak balik kita sampai akhir hayat kita, ini anggota tubuh kita dijadikan apa? Apakah dijadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Apakah dengan diberikan anggota tubuh ini menjadikan orang yang bersyukur atau sebaliknya? Nah ini. Maka ketika anggota badan ini termasuk hati ini menjadi qalbun syakirun, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya, ini adalah indikator menjadi mukmin yang beruntung. Mungkin yang mendapat kebahagiaan, kemuliaan karena mampu menjalankan apa
apa yang telah Allah berikan. Dari mulai anggota tubuh yang Allah berikan, kita jalankan, kita lakukan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ajwaju sholih, adalah mempunyai pasangan hidup yang sholih, atau kalau suami mempunyai pasangan hidup yang sholihah. Bagaimana kita tidak bahagia ketika kita mendapatkan pasangan hidup yang sholihah? Benar gak Bu? Benar gak Pak? Ini bapak-bapak nih, Pak, kita senang gak ketika kita mendapatkan pendamping hidup kita yang sholihah Bu? Pak, senang kan? Coba tanya ibu-ibu, pasti senang ketika mendapatkan pendamping hidupnya, mendapatkan suami yang sholih. Sholih menurut ukuran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sebelum pernikahan, bagaimana pernikahan itu kelak menjadikan pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah. Maka Rasul memberikan 4 gambaran, 4 pilihan untuk memilih pasangan hidup kita. Apa itu di antara Pak Tok? 1, harus linasa biha. Terus 5, liha. Terus lijama lidiniha. Paling tidak kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kelak nanti, ini harus dipikirkan dulu sebetulnya sebelum kita menikah. Itu kriteria ini paling tidak, kalau misalnya perempuan ingin memilih calon suaminya, itu paling tidak ada 4 ini kata Rasul. Atau kita ingin mendapatkan calon istri kita yang 4 ini, kita harus ada nih, paling tidak pun semuanya, ada sebagiannya lah. Kalau ada semuanya ini luar biasa Pak. Linasabiha, turunannya bagus Pak. Wah, ini bibit bobotnya luar biasa. Wah, ini keturunan kiai, orang solihah yang sangat luar biasa. Udah cantik, pinter ngaji misalnya. Oh, udah pasti Pak. Siapa yang gak mau seperti itu? Pasti semua laki-laki atau siapapun itu, ini pinginnya itu seperti itu. Linasabiha, karena turunannya tidak asal Pak. Jadi paling tidak kalau mendapatkan calon itu, kalau mendapatkan calon di majelis talim, insya Allah Pak ya, paling tidak, Pak tadi istilahnya adalah berarti salah satunya. 5 liha, kalau ada mah orang yang kaya, hartanya ada. Lijamaliha, cantik. Kalau perempuan, kalau cowok berarti cakep, ganteng, sudah turunannya bagus, orang kaya, terus ganteng atau cantik. Yang keempat, lidiniha, agamanya nih Pak, bagus, luar biasa. Wah, dia termasuk wanita muslimah, dia termasuk laki-laki muslim yang taat, rajin ikut kajian-kajian. Apalagi zaman sekarang Pak, saya senang Pak lihat generasi sekarang luar biasa dengan adanya digital ini. Artinya kalau yang kita ambil secara positif, banyak kajian-kajian yang anak-anak muda bisa simak Pak. Majlis taklim ini digitalisasi yang sangat luar biasa Pak. Tapi buruknya juga banyak juga Pak. Jadi modorotnya banyak, manfaatnya juga banyak. Jadi apakah handphonenya yang harus dihilangin? Bukan, tapi kitanya aja. Gak bisa kita menghindar. Dulu mana kita pegang handphone seperti ini misalnya. Tapi sekarang boro-boro orang yang biasa, bisnismen yang pengusaha,
orang maaf Pak yang punya handphone seharusnya tidak terlalu butuh lah. Kalau orang pengusaha orang mungkin ya istilahnya sangat butuh itu, sangat sekarang ketinggalan kalau nggak punya ini. Tapi kalau di kampung Pak, maaf saya pulang kampung, ya Allah ya Robbana, petani ke sawah, ke ladang bawa handphone. Kalau dulu misalnya nih saya kebetulan lagi di rumah, ada kerabat yang ke rumah, bapak saya lagi nyecok tanam padi di sawah misalnya, bukan di handphone Pak, jurus lari Pak, lari dari rumah berapa kilo 2 kilo 3 kilo lari sampai ke sana, Pak ada uang di rumah nih. Kalau sekarang nggak Pak, lagi tandur Pak, lagi nanam tanam, ke HP dulu, pegang HP. Bahkan sebelum tandur udah selfie dulu nih. Dipasang di FB, ya luar biasa Pak. Luar biasa. Ini sangat luas Pak. Jadi dengan adanya seperti ini sangat luar biasa untuk mendapatkan manfaat daripada handphone ini. Terutama untuk generasi-generasi kita. Untuk mendapatkan ilmu. Sehingga menjadi generasi-generasi yang agamanya bagus. Jadi itu yang keempat kata Rasul di dunia. Bagaimana kalau yang 4 ini nggak lengkap? Linasabiha, limaliha, lijamaliha. Kata Rasul par bidati din. Kalau memang semuanya itu tidak ada di calon kita kriteria yang tapi ada agamanya bagus nih. Nah, itulah pilih agama yang bagus. Insya Allah ketika kita tujuannya akhirat, nanti dunianya akan dapat, kata Rasul. Tetapi belum tentu. Kalau orientasi kita, tujuan kita menikah seseorang karena hartanya, belum tentu kebahagiaan itu akan dapat. Orang senang, belum tentu ketenangan itu dapat Pak. Betul ya Pak? Tidak semua orang yang berikan kecukupan diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau agamanya bagus, insya Allah Pak, dia ketika Allah kasih nikmat akan bersyukur, ketika diberikan musibah ujian akan bersabar. Maka Rasul menganjurkan padpar bidatidin. Nah ini indikator yang kedua ini, kata Rasul, ini adalah yang dimaksud tanda-tanda kebahagiaan dunia telah dimilikinya. Mendapatkan tadi kolbun sakirun, hati yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua kata Rasul adalah azwajun sholihah. Azwajatun sholihatun adalah pasangan hidup yang sholih, yang sholihah. Kalau ada di kita nih luar biasa, berarti kita termasuk orang yang telah mendapatkan kebahagiaan sa'idun fi dunia. Kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Nanti mudah-mudahan kelak kita sa'idun fil akhirah. Kita bahagia pula di akhirat kelak. Insya Allah Pak. Kalau kita di dunia serba ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecukupan, lalu harta itu kita jalankan, kita lakukan di dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak nanti akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jam berapa nih Pak? Lagi ya? Itu baru 2 Pak ya? Yang ketiga, al-auladul abror. Kata Ibnu Abbas ketika ditanya, indikatornya apa kebahagiaan dunia itu? Kata Ibnu Abbas adalah al-auladul abror. Adalah kita memiliki seorang anak yang solih. Kita bahagia apa ketika mendapatkan anak? Bahagia apa ya Pak? Ketika kita diberitahukan kita habis nikah, baru berapa bulan, lalu istri kita bilang ke kita, misalnya ayah ini harus misalnya diperiksa ke bidan karena mungkin merasa sesuatu. Ketika misalnya dites ternyata istri kita hamil, bagaimana perasaan kita Pak? Kita bahagia kan?
Apalagi ketika lahir, tumbuh besar anak kita, lalu anak kita ini termasuk anak-anak yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, taat kepada kita sebagai orang tuanya. Bahagia kita, Pak. Jadi anak yang soleh itu jangan diukur dengan harta, Pak. Ketika anak kita banyak memberikan kepada kita, oh soleh anak kita, tapi agamanya jauh, jangan dianggap soleh, Pak. Maaf Pak, anak kita itu hartanya banyak, kedudukannya tinggi, kepada kita baik, tapi jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira soleh gak Pak? Anak yang soleh itu adalah dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ngikutin petunjuk Rasulullah SAW, taat kepada orang tuanya. Itulah yang termasuk kriteria auladul abrar menurut agama. Kalau soleh menurut kita mungkin anak yang sayang pada kita, yang banyak memberi walaupun dengan ada kutip jauh daripada aturan agama. Tetapi yang dimaksud auladul abror, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah seorang anak yang mampu melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hormat, taat kepada kedua orang tuanya. Itu termasuk auladul abror. Anak-anak yang solih dan solihah, bahagia. Ketika kita mendapatkan anak seperti itu, itulah indikator kebahagiaan dunia telah tercapai oleh kita semua. Amin Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Jadi yang pertama qalbun syakir, yang kedua al-azwaju solih atau solihah, yang ketiga adalah al-auladul abror. Mungkin hanya 3 Pak untuk sementara yang saya bisa sampaikan, karena waktu juga, dan apalagi kita di bulan suci Ramadan ini bangun itu mungkin ibu-ibu dari 2:30 sholat, terus habis beres sholat masak, nyiapin buat kita santapan sahur. Jadi agak terposir gitu tenaga kita, kurang tidur. Mungkin dicukupkan sekian untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf barangkali ada yang tidak sesuai apa yang saya sampaikan, itu jelas dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf kepada jamaah. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar. Kalau memang ada kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang harus didiskusikan atau ditanyakan, mangga sebelum kami tutup. Silakan Pak. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayaknya kita hambar. Iya. Kalau ada tausiah kita tidak menanya, makanya saya ambil kesempatan untuk menanya. Tadi berkaitan dengan contoh seluruh badan kita nih dapat kurnia di Allah. Kalau Allah memberikan, menitipkan, kita tidak bisa berbuat apa. Mungkin saya bisa rangkum sedikit seperti tukang parkir motor atau mobil. Ya, betul Pak. Kita parkir, saya sama tukang parkir, ayo Pak, mundur Pak, terus sampai dia benar, itu dia. Ya. Tapi diambil pun pas orang itu mau pulang, nggak mungkin Pak, jangan. Ya betul. Ya kan? Nah itu akhirnya tetap diparkirkan lagi, betul. Diatur lagi, boleh diambil silakan. Ada juga yang jeleknya, tukang parkir juga gitu. Orang kita sebagai manusia diberikan oleh Allah kesempatan untuk merawat, ada juga. Tidak amanah. Terus. Ya kan? Sudah itu sama kayak manusia, dikasih anak, dikasih ini, tapi nggak dirawatin. Oh iya. Nggak amanah. Nggak diamanah. Terus berkaitan dengan
tadi masalah wanita, harta, tahta, dan wanita. Wanita itu salah satu cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah tuh wanita. Coba seperti kakak saya, Pak Anies, jabatan bagus, tak banyak, kegoda wanita, ya kan? Kegoda dengan wanita tuh jatuh juga. Itu ke saya loh. Kata putih Aniesnya tidak ada sih. Jadi itu cobaan semua tuh, harta, tahta, dan wanita. Cobaan kepada kita bahwa kita itu mempunyai cobaan yang berat. Kita digoda harta, alhamdulillah kita masih bisa nyantuni ini. Jabatan, alhamdulillah kita baik dengan bawahan. Wanita berat. Lebih berat Pak ya. Fitnah semua. Wanita, ya namanya juga wanita. Katanya dari tulang rusuk yang bengkok, ya kan? Dari tulang rusuk kan kita kan apa? Jadi wanita itu meluruskan barang-barang yang bengkok. Harus pelan-pelan Pak ya. Harus pelan-pelan Pak. Harus pelan-pelan, harus rapi, ya, supaya Telaten Pak. terus telaten. Supaya apa? Supaya tidak patah di Iya, tulang rusuk kita. Kalau udah patah jelas Pak. Susah nyambungin. Susah nyambungnya, rusak Pak. Iya. Begitu. Jadi harta, tahta, dan wanita. Ya, itu dengan wanita. Tadi juga Pak Ustadz bilang masih 42 dari aja deh. Pak Ustadz bilang kita juga harus pilih perempuan yang cantik. Bukan Pak Ustadz Pak. Dari Rasulullah SAW. Tadi kan bukan Pak Ustadz. Saya menyampaikan. Yang sampaikan lah. Iya. Perempuan yang cantik. Terus apa lagi tadi? Perempuan yang cantik. Iya. Kaya. Terus Turunan. Agama. Agama. Sekarang orang tua sekarang tuh banyak yang salah. Banyak yang salah berkaitan dengan anak. Ya. Coba kita lihat. Anak kita baru bisa ngomong bahasa Inggris sedikit saja, wah anak saya sudah hebat. Tapi coba kalau anak kita baca Al-Quran, belum tentu dibilang hebat. Banyak sekarang seperti itu. Masukin, baru bisa ngomong bahasa Inggris. Saya mau pergi ke pasar, ada Pak Dito kan? Itu udah masuk YouTube tuh. Iya, betul. Hebat bahasa Inggris anak saya. Tetapi kalau dia ikut lomba ngaji, itu hafalan Al-Quran jarang dirasa mempunyai kebanggaan. Oh anak saya alhamdulillah sudah bisa. Nah, tadi yang berkaitan dengan wanita tadi yang soleha, cantik, ya kan itu. Ya itu juga tadi berkaitan dengan digital itu, Pak. Digitalisasi ini. Digitalisasi. Sekarang punten banyak juga anak-anak pesantren, anak-anak kiai yang rusak dari itu. Banyak tuh yang rusak dari digital. Sampai di Garut apa di mana gitu Pak. Anak pesantren sama diperkosa Pak gara-gara Facebook. Ketemu kenalan di Facebook. Masya Allah. Ketemuan. Dia biasa terkumpul di satu tempat, ketemu dengan pergaulan yang bebas, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja Pak. Ya, baik Pak. Mungkin itu tambahan Pak ya. Jadi saya sedikit menambahkan, itulah sikap kita kadang-kadang salah untuk mengaplikasikan yang dinamakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bukan berarti kita juga Pak tidak merasa bangga dengan prestasi anak kita dengan pelajaran umumnya. Kita harus juga merasa bangga juga. Tetapi alangkah lebih bangganya ketika dilengkapi dengan pendidikan agamanya. Jadi dan kalau kita tujuannya semuanya untuk ukhrawi, insya Allah dari awal kita masukin pendidikan baik itu secara pendidikan umum atau pendidikan misalnya agama, itu semuanya dijadikan ladang untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Karena untuk menuntut ilmu, kalaupun kita kelihatan menuntut ilmu agama, kalau niatnya salah, tetap aja itu akan menjadikan kesesatan tersendiri, Pak. Walaupun kita untuk mengejar ilmu yang umum, katakanlah, tetapi niat dari awal bagus, baik, untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu. Nanti kelak kalau kamu jadi dokter, kalau kata Abdul Somad, kamu itu menjadi tenaga medis yang agamis. Nah, itu bagus, Pak. Nah, tapi kita yang penting orang tua, kita sebagai orang tua tuh ngarahinnya. Jadi berilah anak-anak kita itu sedikit pemahaman tentang apa yang diberikan kepada anak melalui kita ini adalah sebatas titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberi kemampuan, janganlah sombong. Kalau dia diberikan kemampuan jadi pengusaha, atau misalnya diberikan kedudukan jabatan yang tinggi, janganlah harta atau kedudukan yang tinggi itu dijadikan jalan untuk sombong. Karena itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelak itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti insya Allah anak kita ini akan terarahkan. Artinya ketika kelak dewasa, walaupun anak kita ini mungkin melewati luka-likunya kehidupan, Pak. Kalau ada basic agama, insya Allah, Pak. Ibarat kerbau, kemana-mana dia jalan, nanti kembalinya akan tempat mandinya dia itu. Kalau saya dulu itu panguyangan, namanya, Pak? Nah, itu panguyangan kalau di kampung bahasanya tuh. Jadi makanya dari kecil itu pendidikan agama itu penting, Pak. Namanya manusia kan nggak tahu, Pak, ya. Mungkin pertamanya baik, buruk, nanti baik lagi kan. Maka kalau Allah takdirkan seperti itu, tapi yang pinginnya itu baik, Pak, ya. Misalnya dari anak kita udah taat, ninjak balik dia taat, ninjak tua juga taat, istiqomah di dalam ketaat itu pinginnya. Tapi kan tidak semuanya seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita juga mungkin sebagian di antara kita pernah melewati masa-masa kelam kita. Tapi kan yang Allah lihat adalah akhir daripada hayat kita. Apakah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal orang suci? Tidak, Pak. Bahkan ada sebagian pembunuh. Tetapi kenapa beliau ini jadi seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena lihat akhir hayatnya ini. Di masa-masa akhir kehidupannya ini husnul, Pak, kebaikan. Maka ketika ada basic agama, insya Allah, Pak, ketika dia melewati luka-likunya perjalanan kehidupan, ketika balik, dulu mungkin gini, Pak, waktu kecilnya rajin ke masjid, ikut pengajian, majelis taklim, lalu dia misalnya diberikan ujian, tersesat lah. Nanti kelak kita tua, dia kembali lagi, Pak. Ketika kembali itu dia tuh gak belajar dari nol, Pak. Ngajinya udah pinter, cara sholatnya udah bisa misalnya, atau ilmu agama yang lain udah pintar, Pak. Jadi gampang gitu. Beda, Pak, ketika Allah berikan hidayah kepada seseorang, lalu seseorang itu dari dulunya memang gak pernah belajar agama, agak susah, Pak. Mau belajar ngaji dulu masih mending diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mengaji. Bahkan ada bisa merasakan dia gak bisa ngaji, tapi dia tidak punya keinginan untuk belajar. Itu yang paling payah, Pak. Saya dulu, Pak, waktu tinggal di Renijaya, ada beberapa bapak-bapak yang pingin bersama-sama belajar Al-Quran. Banyak, Pak. Sehingga kalau nggak salah ada sekitar 5 orang, 6 orang yang sampai selesai 3 khotam Quran. Dia itu pingin, akhirnya belajar, Pak, bareng-bareng. Itu ada yang pensiunan dari BPK, itu udah pensiun, Pak, udah pensiun. Tapi karena keinginan yang kuat, pinter juga, Pak. Beda, Pak, ya, kalau ininya ini jadi gampang gitu dikasih taunya gitu, ngajarinya gampang. Gitu. Yang penting ada keinginan. Ya begitulah anak-anak kita. Mudah-mudahan tapi anak kita semua dari kecil balik dewasa Allah jaga
sehingga dia menjadikan auladul abror, anak-anak yang solih, anak-anak yang soleha. Mungkin itu Pak ya. Barangkali ada tambahan dari yang lain, Pak Tak? Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada kesalahan, itu dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf kepada jamaah, beristighfar kepada Allah. Barangkali ada yang benar, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.